Pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan bentuk perluasan dari bilangan cacah. Artinya, bilangan bulat merupakan bilangan yang lebih luas dari bilangan cacah. Seperti yang dikemukakan oleh Hardy et al. Bahwa bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif disebut bilangan bulat. Jadi, himpunan bilangan bulat dinotasikan sama dengan min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama, unsur identitas penjumlahan. Untuk setiap bilangan bulat A, selalu berlaku A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Sehingga 0 disebut unsur identitas penjumlahan. Yang kedua, sifat penjumlahan. Operasi penjumlahan merupakan operasi yang melibatkan tanda plus. Berikut akan dijelaskan sifat-sifat dalam operasi penjumlahan. Pertama, sifat asosiatif. Sifat asosiatif adalah sifat operasi hitung terhadap 3 bilangan menggunakan bantuan pengelompokan 2 bilangan dengan tanda kurung. Dan apabila pengelompokan ditukarkan, hasilnya tetap sama. Sehingga dapat dituliskan menjadi buka kurung A plus B, tutup kurung plus C sama dengan A plus buka kurung B plus C tutup kurung. Contoh sifat asosiatif. Misalnya di sini kita mempunyai 3 bola. 1, 2, dan 3. 1 bola berwarna merah dan 2 bola berwarna hijau. Kita kelompokkan 2 bola berwarna hijau. Seperti ini. Lalu kita mempunyai 3 bola lagi. Ini kita kelompokkan 1 bola warna merah dan 1 bola berwarna hijau. Seperti ini. Jika ditulis angka, maka menjadi 1 ditambah buka kurung 2 ditambah 3 tutup kurung. Perlu diingat kalau sifat asosiatif ini selalu menggunakan tanda kurung untuk pengelompokannya. Lalu yang ini buka kurung 1 tambah 2 tutup kurung ditambah 3. Karena di sini yang dikelompokkan 1 dan 2. Jadi di sini pakai tanda kurung. Cara penghitungan penjumlahannya yaitu kita dahulukan yang di dalam kurung. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Di sini kita tulis 1 ditambah 2 ditambah 3 tadi berapa? Ya, 5. Kita tulis di sini 5 ya. Nah, sekarang 1 ditambah 5. Jadi berapa? 1 ditambah 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya ada 6. Kita tulis 6 di sini ya. Lalu yang di bawahnya kita dahulukan juga yang di dalam kurung. Di sini yang di dalam kurung adalah 1 tambah 2. 1 ditambah 2 sama dengan 1, 2, 3. Jadi 3 ya. Di sini kita tulis 3. 3 ditambah 3. 3 ditambah 3 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Jadi hasil kedua dari penjumlahan bilangan bulat ini hasilnya sama, yaitu 6. 2. Sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif adalah suatu penjumlahan bilangan bulat akan menghasilkan nilai yang sama, meskipun kedua bilangan tersebut ditukarkan tempatnya. Sehingga dapat dituliskan, untuk setiap bilangan bulat A dan B akan selalu berlaku ketentuan A plus B sama dengan B plus A. Ya, di sini contoh soal komutatif.
Misalnya kita mempunyai 3 kotak berwarna biru. 1 ditambah 2 kotak berwarna hitam. 1, 2. Jadi hasilnya 3 ditambah 2 sama dengan 5. Ada 5 ya. Jadi hasilnya 5, yaitu 3 kotak berwarna biru dan 2 kotak berwarna hitam. Nah, misalnya kita mempunyai lagi 2 kotak berwarna biru. 1, 2 ditambah 3 kotak berwarna hitam. Sama dengan berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 2 kotak berwarna biru dan 3 kotak berwarna hitam. Jika dituliskan angka, maka menjadi 3 ditambah 2 sama dengan 5. Dan 2 ditambah 3 sama dengan 5. 3. Unsur identitas. Unsur identitas adalah bilangan 0 pada penjumlahan, sehingga dapat dituliskan untuk sembarang bilangan bulat A akan selalu berlaku ketentuan A plus 0 sama dengan 0 plus A. 4. Memiliki inverse. Inverse suatu bilangan yaitu lawan dari bilangan itu sendiri. Dengan kata lain, untuk semua bilangan selain 0 pasti memiliki inverse, sehingga berlaku ketentuan A plus buka kurung min A tutup kurung sama dengan buka kurung min A tutup kurung plus A sama dengan 0. 5. Sifat tertutup. Sifat tertutup adalah setiap penjumlahan bilangan bulat akan selalu dihasilkan bilangan bulat pula. Hal tersebut dapat dituliskan bahwa untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku ketentuan A plus B sama dengan C, dengan C merupakan bilangan bulat. Contoh soal unsur identitas, yaitu di sini ada 6 ditambah 0 sama dengan 6 dan 0 ditambah 6 sama dengan 6. Contoh soal inverse, di sini ada 5 ditambah buka kurung min 5 tutup kurung sama dengan 0, dan sebaliknya min buka kurung min 5 tutup kurung ditambah 5 sama dengan 0. Yang terakhir, contoh soal sifat tertutup. Di sini ada 4 ditambah 5. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Di mana kita tahu kalau 4 dan 5 merupakan bilangan bulat. Dan 9 juga merupakan bilangan bulat. Strategi pemecahan masalah penjumlahan bilangan bulat. Tingkat kemampuan memahami operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat pada siswa berpusat pada guru. Oleh sebab itu, seorang guru diharapkan dapat membuat pembelajaran yang menarik dan kreatif dengan tujuan menarik perhatian siswa. Dengan penggunaan media yang tepat dan menarik, akan sangat membantu tercapainya tujuan pembelajaran dan juga meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi yang disampaikan. Media pembelajaran yang dapat digunakan, salah satu contohnya adalah yang pertama ada kartu berwarna. Dengan menggunakan kartu berwarna, siswa dapat menghitung jumlah dari banyaknya kartu. Bisa kita lihat di sini memiliki 2 simbol yang berbeda, ada tambah dan ada yang dikurang. Kita hitung jumlah kartu berwarna merah jambu terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita tulis angka 6. Lalu ada 2 kartu berwarna kuning dengan simbol atau lambang dikurang. Lalu kita tulis kurang. Ada 2, berarti kita tulis 2. Sama dengan 4. Dapat dari mana 4? Berarti karena di sini ada 2 kartu berwarna kuning, kita menutup 2 kartu yang
yang berwarna merah jambu, sehingga tersisa ada 4 kartu berwarna merah jambu. Selanjutnya, ada garis bilangan. Penggunaan garis bilangan dapat dilakukan seperti ini. Contohnya, 2 ditambah 3. Kita akan memulai dari angka 0 terlebih dahulu, maju ke arah kanan 2 langkah. 1, 2, lalu ditambah 3. Kita akan maju lagi 3 langkah. 1, 2, 3. Dan berhenti di angka 5. Berarti 2 ditambah 3 sama dengan 5. Selanjutnya, ada menggunakan gambar-gambar yang menarik. Di sini ada beberapa buah apel yang bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran, sebab gambar-gambar yang berwarna seperti ini biasanya akan lebih menarik siswa dalam berhitung. Cara penggunaannya adalah dengan menghitung satu persatu jumlah dari buah apel di sini. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kita tulis angka 14 ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah apel di sebelah kanan. Lalu di sini ada 14, kita hitung tambah maju. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi banyak buah apel yang ada di sini adalah 20 buah apel. Berikut beberapa media yang dapat digunakan. Penerapan penjumlahan bilangan bulat pada kehidupan sehari-hari. Di bawah sini sudah terdapat 3 soal yang biasa atau ada di kehidupan sehari-hari kita. Contohnya ketika kita mempunyai hutang di warung, ketika kita hendak bersepeda, dan ketika kita pergi untuk berenang. Dari ketiga soal ini langsung aja kita bahas agar kita tahu jawabannya. Dimulai dari nomor 1 dulu. Nomor 1 memiliki soal yaitu Pak Maman mempunyai hutang di warung sebesar 25.000. Pak Maman mempunyai uang sebesar 18.000 yang dipakai seluruhnya untuk membayar hutang. Maka Pak Maman memiliki sisa. Jadi yang ditanya di sini adalah sisa hutangnya Pak Maman yang masih ia miliki di warung. Karena hutang dia 25.000 tapi dia hanya memiliki uang 18.000. Berarti masih kurang dong. Jadi kita harus hitung dulu berapa sih kira-kira Pak Maman harus membayar hutangnya lagi di warung. Nah, agar lebih gampangnya kita bisa beri perbedaan antara hutang dengan uang. Hutang ini kita beri tanda dulu negatif, dan uangnya ini kita beri tanda positif. Jadi kita bikin tanda dulu antara hutang dengan uang. Nah, jadi hutangnya Pak Maman yang di warung itu kita beri tanda negatif, berarti negatif 25.000, dan uangnya Pak Maman 18.000 ini kita beri tanda positif. Jadi langsung aja sama dengan min 25.000 ditambah atau positif 18.000 sama dengan hasilnya min 7.000. Nah, jadi ini dia adalah sisa hutangnya Pak Maman yang harus ia bayar di warung. Lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu Ani dan Ima hendak bersepeda. Mereka berangkat dari tempat yang sama. Ani bersepeda ke arah barat sejauh 80 meter, sedangkan Ima ke arah timur sejauh 120 meter. Nah, karena suatu hal, Ima berbalik kembali ke arah barat sejauh 35 meter.
Nah, berapa jarak Ani dan Ima pada titik terakhir? Jadi yang ditanya di sini adalah jarak titik terakhir. Maka dari itu biar gampang kita bikin dulu perbedaan antara barat dengan timur. Nah, kalau barat kita bikinnya tuh ke kiri dan timur kita bikinnya ke kanan. Kita bikin seperti kayak garis bilangan gitu. Nah, jadi yang ke kiri ini barat dan punya Ani, dan yang ke kanan ini punya Ima. Nah, habis itu kita beri tanda. Kalau yang punya Ani itu kita beri tanda negatif, dan yang punya Ima kita beri tanda positif. Nah, terus habis itu kita kasih nama dulu biar nggak bingung. Ini punyanya si Ani, dan ini punyanya si Ima. Lalu kita beri tanda buletan gitu di tengah, dan kita beri tanda S, yaitu artinya start atau awalan Ani dan Ima berangkat. Nah, tadi kan si Ani itu sejauh 80 meter. Berarti kita tulis di sini 80 meter. Dan si Ima sejauh 120 meter. Jadi kita tulis di sini 120 meter. Nah, kemudian karena tadi suatu hal si Ima yang tadinya udah ke arah timur, tetapi dia harus balik lagi ke arah barat sejauh 35 meter. Nah, jadi langsung aja kita bikin di sini garis si Ima berbalik ke arah barat. Nah, lalu kita tulis 35 meter. Nah, habis itu kita kayak beri tanda atau garis-garis gitu. Nah, kita bikin kayak gini intinya. Lalu kita beri tulisan yaitu jarak akhir. Maaf ya guys tulisannya. Nah, kita beri tulisan jarak akhir. Nah, kalau udah kayak gini kan udah punya bayang-bayangannya. Jadi langsung aja kita jabarin, yaitu 120 meter. Kita tulis di sini 120 meter dikurang 35 meter. Kemudian dikurang lagi 80 meter. Buka kurung min 80 meter. Tutup kurung. Nah, langsung aja dihitung sama dengan 120 dikurang 35, yaitu 85 meter. Nah, min kurang min sama dengan plus. Min ketemu min plus, maksudnya 80. Kita taruh. Nah, habis itu langsung aja kita hitung jadi 85 ditambah 80, yaitu 165 meter. Nah, jadi jarak akhir Ani dan Ima yaitu 165 meter. Lanjut soal nomor 3. Nah, di nomor 3 ini, pada hari Minggu, Rifda pergi untuk berenang. Sesampai di sana, ia melakukan lompatan dari papan loncat setinggi 12 meter, lalu meluncur sampai ke dalam permukaan kolam berenang 2 meter. Berapa ketinggian Rifda melompat? Nah, jadi langkah pertama yaitu kita bikin gambaran antara papan loncat dengan permukaan kolam berenang. Nah, di sini kita gambarin dulu biar kita itu punya bayangan antara papan loncat dengan permukaan kolam berenangnya. Nah, ini papan loncatnya, anggap aja ini papan loncatnya. Maaf ya kalau jelek. Habis itu kita bikin permukaan kolam berenangnya. Nah, ini ceritanya permukaan kolam berenangnya.
kita bikin ala airnya gitu. Habis itu, nah di sini bikin lagi ilustrasi. Ceritanya si Rifdanya itu melompat dari papan loncat, dan ini ketika Rifdanya sudah sampai ke permukaan kolam renangnya. Nah, kalau udah kayak gini kan tadi Rifda itu melompat setinggi 12 meter. Kita beri tanda dulu. Kita beri tanda garis-garis kayak gini. Lalu ke bawahnya juga. Nah, habis itu kita bikin lagi di bagian sininya. Nah, tadi kan Rifda melompat itu 12 meter, berarti kita tulis 12 meter dan permukaan kolam renangnya itu 2 meter. Jadinya seperti ini ya. Nah, habis itu langsung aja kita tulis 12 meter dikurang seperti ini. Habis itu langsung aja dihitung 12 taruh di bawah plus 2. Nah, ini seharusnya jawabannya langsung 14. Tapi itu nggak tahu kenapa digituin. Nah, jadi jawabannya sama dengan 14 meter. Jadi berapa ketinggian Rifda itu sama dengan 14 meter. Nah, ini ceritanya Rifda meloncat. Nah, terima kasih. Ini dia pembahasan 3 soal. Maaf bila banyak kesalahan, mohon dikoreksi. Terima kasih.